Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Masih bersama Gondes Mendes tentang hati dan jiwa di general reading. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa rasional bisa tidak, tergantung daripada vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, readingan ini. Ambil yang berguna atau yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat disingkirkan saja. Dan semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ya. Gondes mohon maaf, mungkin kok Gondes nggak upload ya untuk kemarin upload terus nggak upload lagi ya. Karena kesehatan Gondes masih drop lagi ya. Oke, tetapi karena panggilan hati ya, karena kebahagiaan tertentu bisa bertemu dengan sahabat semua, Gondes sekarang mencoba berdiri atau berduduk di sini untuk mencoba menshuffle ya. Rahasia apa yang dia tutupi darimu tentang sebuah keinginan, tentang sebuah motivasi yang dia butuhkan dari kamu, penyemangat. Karena menurut dia kamu tuh penyemangatnya. Menurut si orang ini yang kamu pertanyakan ini, kamu itu adalah cahaya hidupnya. Jadi kalau kamu gak kasih semangat dia itu, atau kamu gak disupport sama dia itu, dia kayak ngerasa bagaimana. Ini sebetulnya dia sangat berharap terus, sangat berharap ya. Jadi diantaranya adalah support kalian, support kamu ya buat dia gitu ya. Oke. Sebuah penyemangat, kata-kata penyemangat dari kamu, diantaranya satu diantaranya ya. Kita akan lihat lagi tentang orang masa lalu. Dia juga rahasiakan ini ya, tentang seseorang masa lalu, dimana di tengah-tengah hubungan kamu itu ya, ada semacam belum bisa healing atau belum bisa move on. Move on itu artinya belum bisa melanjutkan hidup sewajarnya. Jadi terkadang dia masih teringat orang masa lalu, masih menoleh ke belakang tentang masa lalu ya. Diantaranya itu juga rahasia yang dia simpan ya. Ini dasar ya, ini perasaan paling inti ya. Jadi kalau kalian jalan, terkadang dia itu kok seperti berubah ya, karena jujur ya, orang ini belum bisa move on dari orang masa lalu. Terkadang masih keingat tentang, entah itu yang diingat itu tentang perasaan dia sayangnya ke dia, atau sesuatu yang terjadi yang membuat dia itu belum bisa melupakan atau belum bisa untuk menjadi sebuah motif, aku harus maju ke depan, tidak boleh mengingat peristiwa masa lalu, atau karena memang orang masa lalu ini benar-benar ada di hatinya gitu ya, karena sayang, karena masih cinta, atau ya karena dia memang nggak bisa atau belum bisa melupakan peristiwa di mana dia harus terpisah dengan orang masa lalu ini. Seperti itu, paham ya? Oke. Ini dua diantaranya, satu dua. Kemudian di sini kamu dan dia itu kan kebanyakan di sini ya, mayoritas tuh terhubung melalui, ada yang aplikasi, ada yang melalui dating, dating ya, aplikasi dating juga ada itu, apalagi itu pokoknya banyak. Yang pasti ada yang LDR-an kayak gitu ya. Terus ada juga yang diperkenalkan melalui salah nomor atau salah sambung kayak gitu. Terus intinya melalui medsos, diantaranya itu. Jadi kamu belum tahu banyak gitu loh tentang dia gitu ya.
seperti itu ya. Kalau LDRan kan masih banyak yang kita nggak banyak yang nggak tahu gitu, dia di sana udah punya pasangan atau belum, dia di sana pekerjaannya apa, dia pengangguran atau dia pembisnis, atau dia sudah berumah tangga atau belum. Nah, diantaranya ini yang belum bisa terbuka dan belum bisa terlihat, dan memang di sini masih dia tutupin. Dan di sini akan dimulai awal sebuah tindakan daripada sesuatu yang untuk bisa menutupi gitu loh, untuk bisa menutupin rahasia. Sebetulnya kalau ketahuan juga nggak apa-apa sih. Mungkin pertanyaannya aja yang rahasia apa yang dia tutupin dari kamu ya. Tapi di sini ya, seiring waktu dia bahagia, bisa berhubung dengan kamu itu, dia bahagia, bisa terhubung dengan kamu itu sangat menyenangkan, sangat membahagiakan hatinya. Jadi mungkin karena rasa bahagia ini, dia tidak bisa membuka tentang semua ini, termasuk ya tahu sendiri kan dinamika sebuah hubungan itu, ada sebuah keinginan yang kamu harus selalu support, atau kalau di saat dia membutuhkan kamu selalu ada ya, seperti itu ya. Dan diantaranya juga dia ada yang dia rahasiakan itu tentang orang masa lalu, di mana dia mempunyai kisah-kisah tersendiri yang dan kamu belum tahu, dan sampai sekarang dia belum bisa move on ya. Ya antara kisah bahagia atau kisah yang membuat dia belum bisa move on itu, yang sesuatu yang menyakitkan pun kita belum bisa melanjutkan hidup gitu loh. Kenapa? Terlalu takut atau terulang kembali, trauma di antara gitu. Tapi kita tidak melihat bahwa dia trauma ya, tapi yang pasti dia belum bisa move on dari orang masa lalu. Sebagian juga ada yang tentang status, karena kalian banyak di sini dipertemukan melalui medsos atau aplikasi atau apapun itu. Jadi ada yang LDRan seperti itu ya, ada LDRan, hubungan LDRan. Jadi kalau kita menjalin sebuah hubungan yang LDRan itu kan kadang kita nggak tahu dia di sana statusnya bagaimana, apa yang dia tutupin, di antaranya itu. Dan dia melakukan ini demi kebahagiaan juga, karena dia lebih bahagia dengan seperti ini loh. Mungkin kalau ada saatnya nanti, mungkin ada saatnya untuk semuanya itu akan dia buka, atau dia yang dia tutup ini harus ketahuan kayak gitu ya. Oke. Dan tentang kegelisahan, di mana dia selalu merasa gelisah, selalu merasa gimana ya, kalau orang menutupin ada menyimpan sesuatu, pasti ya susah tidur. Kalaupun tidur ya karena ketiduran, selalu was-was, khawatir ya, gelisah, depresi. Ini yang dia jalanin setiap menjelang tidur atau dalam keadaan apapun ya. Takut ya, nggak juga sih, takut ketahuan terus kamu pergi gitu loh. Ya, kita tidak bicara tentang perasaan, tapi kita bicara tentang rahasia yang dia tutupin dari kamu ya. Takut ditinggalkan, atau ini kayak ada batasan gitu loh. Masalahnya ada batasan ya, ada batasan, entah itu perbedaan status sosial, itu status ekonomi, atau status sosial itu seperti mungkin dia sudah menikah tapi dia belum bisa bicara, belum jujur karena takut kamu kabur, atau dia lebih menutupi tentang perihal ekonomi, perekonomian seperti itu. Terus mungkin perbedaan keyakinan, atau karena belenggu ini ya, perbedaan keyakinan seperti itu mungkin ya, beda itu juga. Terus atau karena ada batasannya itu, karena ada orang tua atau saudara yang belum bisa menerima hubungan ini seperti itu, jadi dia rahasiakan itu. Tapi dia bahagia bersama kamu gitu.
Kemudian kartu selanjutnya, dia nanti suatu saat akan mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu dia akan ambil dengan betul-betul hati-hati ya. Karena ada yang perlu dikasih tahu, benar atau tidak, atau salah atau baik atau buruk ya. Lebih banyak baiknya atau buruknya, makanya dia belum bisa menyampaikan sekarang gitu ya. Di antaranya itu ya apa ya, kayak macam manusia yang sudah meninggal ini kan peti mati, dibangkitkan gitu loh, seperti itu ya, seperti apa ya namanya, dibangkitkan pada hari kiamat ya. Ini adalah yang membangkitkan ya, seperti malaikat gitu digambarkan, tapi sebagai kita ngambil sebagai bentuk kartu itu, kartu tentang kita, tentang bicara tentang manusia ya, tetapi ini adalah peti ya, dan dia belum siap untuk dihakimi ya. Tapi ini hanya simbol belaka ya, artinya tuh ya, artinya itu menghadapi tantangan-tantangan baru yang ada di hadapannya tuh dia belum sanggup ya, termasuk kamu nanti marah atau apapun itu ya. Misalkan ini, saya sekarang tidak sama dengan 5 tahun yang lalu, kayak gitu misalkan gitu ya. Itu sebetulnya untuk mengatakan seperti itu belum bisa, karena dia belum bisa move on, masih ada banyak batasan di sini ya. Terus karena saya telah berubah drastis, dan karena saya telah saya sekarang saat ini saya sudah kekinian, dia itu belum bisa mengatakan seperti itu karena memang dia masih merahasiakan ini. Jadi belum bisa jujur untuk mengatakan siapa dirinya yang sesungguhnya ya, seperti itu. Dan perubahan drastis dalam kehidupan itu harus dimulai dari diri saya sendiri kan. Nah, dia mau berkata begitu. Jadi suatu saat nanti dia akan berubah, mengambil keputusan untuk bisa kembali menjadi manusia yang baru, menjadi manusia di mana tidak lagi memperhitungkan apa yang akan terjadi di belakang nanti ya. Dia akan mengatakan suatu saat nanti dia akan mengambil sebuah keputusan gitu ya. Ini rahasia yang dia tutupi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil kartu selanjutnya. Ini menurut dia itu sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu itu bukan karena dia nggak mau ngasih tahu, karena suatu saat nanti dia akan mengambil keputusan untuk menyampaikan ya, dan dia siap ya, dia siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi di belakang nanti ya. Tapi saat ini memang dia dengan cara menutupin ini semua itu menurut dia udah lebih baik, bijaksana menurut dia. Karena apa? Karena kamu di mata dia itu orang yang baik, jadi ada rasa ketakutan ya, ada rasa ketakutan kamu tinggalkan mungkin. Ya. Di sini dia juga merasa ada sesuatu ya. Ya. Di sini ada yang dinamakan dia itu sebetulnya kayak macam punya tanggung jawab dan punya alasan-alasan tersendiri gitu loh, yang dia rasa itu seperti itu. Jadi kenapa dia masih menutupi, dan suatu saat nanti dia akan mengambil keputusan ya. Kayak ada sesuatu yang akan dikomunikasikan kepada kamu dengan cara langsung suatu saat nanti ya, termasuk alasan juga yang jelas gitu, dan dapat diuraikan nanti suatu saat nanti ya, seperti itu ya.
Jadi untuk mengambil sebuah keputusan pun dia sebetulnya sudah mempersiapkan, cuman belum dikomunikasikan tentang rahasia yang dia tutupin ini. Ya, dia akan mengatakan ini ya, dia akan mengomong ini ya. Dan nanti suatu saat dia mengambil sebuah keputusan, dia akan berlaku tegas, ya. Berlaku tegas. Seperti itu. Itu yang akan dia lakukan. Jadi saat ini rahasia yang dia simpan adalah diantaranya seperti ini, seperti itu. Dan kamu apakah siap itu menerima nanti suatu saat seandainya dia menyampaikan kenyataannya? Ya. Karena saat ini dia ini kan cinta. Saat ini dia sayang sekali sama kamu, bahagia bersama kamu. Ya, dia sangat bahagia. Ibaratnya dia tuh menikmati gitu. Kayak masih menikmati kebersamaan dengan kamu gitu ya. Perasaan sayang, perasaan cinta. Jadi kayak masih ada rasa takut, belum sanggup untuk mengatakan yang dia rahasiakan, dia tutupin ini. Tapi dia nanti akan membukanya. Dan kamu harus mempersiapkan mental. Penuh rahasia ya. Mungkin kamu ada di antara rahasia-rahasia ini yang memang ditutupin dari kamu. Ya, tidak semua rahasia di sini punya kamu ya, punya dia untuk kamu, tetapi pasti ada salah satunya. Orang itu kalau cinta ya, orang itu kalau cinta bisa merahasiakan, walaupun nanti suatu saat jadi bom waktu ya, kayak gitu. Pura-pura gitu, pura-pura cinta padahal tidak cinta. Ada sesuatu di baliknya. Itu juga suatu saat kalau disabar-sabarin terus kamu itu nanti akhirnya kamu itu hubungan menjadi sebuah bom waktu gitu. Ya. Ya. Iya, di sini Godes melihat ada sesuatu hubungan ini ada belenggu. Entah ini hubungan perselingkuhan ya. Atau dia atau kamu yang menyimpan rahasia, bisa terbolak-balik. Godes sudah bilang kalau ini adalah pembacaan secara umum, jadi bentuk energi segala semua orang, semua sahabat, semua di mana berada yang menonton video ini energinya atau tertarik gitu, dan bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi. Ini ada diantaranya ada belenggu, mungkin dia mempunyai istri, mempunyai pasangan lah gitu nih, tapi dia cinta sama kamu gitu. Orang cinta itu buta ya Des, ya begitulah cinta. Tapi jangan sampai kita jadi budak cinta, akhirnya menyimpan kebohongan-kebohongan. Ya, dia melakukan hubungan dengan kamu itu, ini yang sudah punya pasangan ya, misalkan sudah punya pasangan dia gitu, kamu sebetulnya tidak tahu ya kalau dia sudah punya pasangan, karena dia menginginkan sebuah modernisasi, melakukan sebuah perubahan. Mungkin pasangannya tidak cantik atau pasangannya terlalu membuat dia tidak nyaman sehingga bersama kamu nyaman. Seperti itu diantaranya. Dia menginginkan sebuah perubahan gitu loh. Istrinya tidak pernah pakai lipstik atau pasangannya nggak pernah modis. Nah, dia menginginkan sebuah perubahan kayak gitu. Ya. Karena apa? Di sini karena ada sesuatu yang mengalir dalam aktivitas timbal balik. Ya, kalau bersama kamu mungkin kamu itu seperti yang dia mau gitu. Ya, misalkan gini. Tentang ini sendiri maknanya sebagai tentang modernisasi atau tentang sebuah penyembuhan ya. Dari orang masa lalu mungkin ya, karena dia di sini juga ada yang sebagian dari orang masa lalunya yang dia belum bisa move on ya. Ya, dia menginginkan sebuah penyembuhan gitu loh. Ya. Dan di sini nanti dia akan melalui sebuah proses, di mana proses timbal balik berupa aktivitas fisik, sehingga apa yang kurang di diri masing-masing bisa terisi. Nah, itu bersama kamu bisanya gitu loh. Makanya dia selalu bertahan untuk menutupin ini semua, bukan semata untuk kebahagiaan ya. Ya bisa juga sih, tapi intinya sebagai motivasi sebetulnya juga ya. Diantaranya masuk ke situ ya, sehingga di sini tuh kalau bersama kamu tuh bisa saling terisi gitu loh.
mungkin kamu pintar, dia pintar, jadi kalau ngomong nyambung, nggak ngejelekin satu siapapun itu ya, pasangannya kurang gitu, kurang bisa apa ya, jadi kayak nggak seenergi gitu loh. Kalau pasangannya ini aktif gitu, ini dia yang kamu pertanyakan, ini orang ini aktif, pasangannya itu lebih pasif. Jadi semua kan kalau kita mempunyai sesuatu tujuan kan, kalau punya pasangan itu kan membutuhkan motivasi, kita butuh dorongan dari pasangan kita gitu kan. Tapi dia nggak mendapatkan ini dari pasangannya itu, kayak gitu. Terus kalau mempunyai keinginan apapun tuh pasangannya tuh nggak mau support, yang ada juga malah menghina atau seolah-olah itu ya asal bicara, jadi tidak berisi sebuah support gitu loh ya, seperti itu. Dan di sini dia mendapatkan dari kamu gitu ya, atau bisa dimaknai juga temperance ini lebih menekankan tentang sharing secara fisik dan bentuk aktivitas yang dijalankan kalian berdua gitu ya. Dia mendapatkan semua dari kamu gitu. Itu dia rahasiakan kenapa dia tidak membuka semua ini dan masih menutupi ya, seperti itu ya. Kalau bisa berbentuk mental ya, di sini bisa berbentuk mental dan emosional. Bagaimana sih kita ini kalau kita membutuhkan seorang pasangan, tapi pasangan kita ini ibaratnya kalau bahasa kasarannya itu pasif gitu loh. Kita gerak begini ndak ada respon, ndak dikasih support. Kita bergerak gini, jadi kayak si orang ini kayak down gitu loh. Punya pasangan yang nggak pernah memberikan sebuah semangat, yang ada cuman menyalahkan atau lebih banyak itu menghina kayak gitu ya kan. Terus dia itu nggak ngelihat bagaimana mengawali sebuah keinginan itu untuk menjadi sebuah bentuk besar, keinginan yang besar untuk menjadi sebuah kenyataan, tidak gitu loh. Suka, jadi pasangan ini suka membuat down, ini yang dia butuh penyembuhan di sini, dan kemudian oleh alam dipertemukan dengan kamu, dan kamu itu satu misi gitu loh. Misalkan bicara dia begini, kamu langsung mengasih support gitu loh, menyemangati gitu loh. Nah disinilah dia mendapatkan sebuah daping gitu, karena dia butuh support atau sharing berbentuk mental dan emosi gitu. Bukan penyembuhan fisik. Kalau masuk angin mah ya minum obat tolak angin minimal buat tidur sembuh. Ini tidak yang dia rasakan dari orang masa lalunya itu, sebuah penekanan dimana membuat dia itu sering down gitu loh, tidak menyemangati apapun, tapi ibaratnya malah menyalahkan atau menyorakin kalau ada kesalahan seperti itu. Itu kan kayak gitu kan pasangan, bukan pasangan yang memang benar-benar bagus buat kita kan ya. Intinya kayak misalkan kamu suka bekerja keras ya, dalam hal misalkan seni, tapi kamu punya pasangan yang tidak support kamu ya, karena dia nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti lingkungan seni atau seni itu apa, atau bisa dibilang ruang lingkup seni dia itu nggak ngerti karena kosong gitu loh. Jadi adanya cuman apaan sih, nggak kayak gitu, salah, dan membuat orang ini benar-benar kayak jatuh mental gitu loh ya. Orang masa lalu, Gones tadi bilang belum bisa move on dari orang masa lalu, entah itu kenangan bagus, entah itu sesuatu yang membuat dia betul-betul trauma atau down ya. Makanya alam semesta kamu dan dia dipertemukan, dapat satu chemistry gitu. Dan ini semua harus dia tutupin terlebih dahulu ya.
karena dia masih nyaman sama kamu, masih bahagia sama kamu. Takutnya nanti ini menjadi sebuah bumerang buat dia gitu loh. Tapi sebetulnya ya tidak bagus juga merahasiakan itu, tetapi memang ada saatnya nanti membuka, dimana dia juga kan harus tahu dulu ya kamu bisa menerima atau tidak. Tapi suatu saat dia akan mengambil sebuah tindakan untuk jujur ya. Dia mempunyai sebuah keyakinan, dia meyakini bahwa yang dia lakukan ini betul ya, bukan karena dia bohong karena semata-mata takut kamu doang gitu, enggak, tapi dia benar-benar memperhitungkan karena dia memang sayang sama kamu. Tapi suatu saat nanti kalau ngambil keputusan dan kamu mengambil sebuah keputusan juga karena kamu merasa dibohongin, dia pun nanti suatu saat akan siap ya. Seiring berjalannya waktu nanti semuanya akan dia buka, dan dia akan bisa menerima. Seandainya kamu seandainya nggak bisa menerima alasan-alasan kenapa dia merahasiakan ini, tapi suatu saat nanti, saat ini yang dia rahasiakan tentang support ya, tentang mendapatkan support dari kamu, dia membutuhkan itu dari kamu, menginginkan itu dari kamu, dan tentang orang masa lalu yang dia belum bisa move on karena sesuatu hal, entah itu yang membahagiakan, entah itu yang menyakitkan hati dia, tapi dia belum bisa move on ya, seperti itu. Dan kalian ada sebagian yang terhubung melalui medsos atau aplikasi, di mana ini adalah hubungan LDRan, dan dia belum bisa mengatakan tentang status dia ya, status dia belenggu ya. Tetapi saat ini dia baru mengawalin tentang sebuah perjalanan hubungan ini, di mana saat ini lagi bahagia bersama kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu ya, walaupun dia sebetulnya hidup dalam belenggu. Mungkin dia punya istri, mungkin dia orang tuanya nggak setuju, atau mungkin dia beda keyakinan, atau mungkin dia beda strata ekonominya, strata pendidikannya, atau apapun itu, atau status dia duda, atau nah seperti itu. Tapi dia pasti punya masa lalu, dan ini belum dia katakan kepada kamu, dan masih sebentuk rahasia. Tapi dia akan suatu saat akan membuka rahasia ini dengan tegas, dan dia suatu saat yakin sudah bisa menerima seandainya kamu kecewa sama dia. Seiring berjalannya waktu nanti, saat ini dia belum bisa mengatakan apapun, masih dia rahasiakan ya. Pikirannya saat ini ya masih ragu-ragu ya kan, ragu-ragu, jangan-jangan kamu tidak menyukai ini, jangan-jangan ini bisa menjadi sebuah akhir dari hubungan ini, dimana dia sekarang lagi butuh-butuhnya kamu gitu, lagi membutuhkan dirimu gitu ya. Kita akan lihat sekarang penegasannya ya. Kita akan ambil kartu dulu. Rahasia apa yang dia tutupin dari kamu? Masih bersama kondisi Mendes Tarot tentang hati dan general reading. Klarifikasinya atau penegasannya? Rahasia apa yang dia tutupin darimu? Kartu pertama tentang ketakutan dia kamu tinggalkan atau dia harus meninggalkan, ya kan, benar kan? Ada rasa takut dia karena dia mencintai kamu, dia lagi sayang-sayangnya sama kamu. Tapi merahasiakan ya, memang kan semua tidak harus disampaikan. Ada sesuatu yang memang kamu tidak boleh tahu, tapi kamu harus mengerti, seperti itu
Ya, karena dia lagi sayang-sayangnya sama kamu, takut ditinggalkan atau meninggalkan. Ya, gitu. Ya, karena ini sebuah kekuatan buat dia itu. Dan memang ini kayak alam semesta pun setuju gitu loh. Setuju untuk kamu tidak atau setuju untuk saat ini kalian bersama gitu. Ya, merahasiakan ya itu diantaranya. Tapi yang pasti alam semesta sekarang lagi menyertai kalian untuk bersama. Jadi ya seperti membantu dia untuk bisa menutupi rahasia ini. Tapi suatu saat nanti jangan takut, dia akan mengatakan. Karena dia, kamu dan dia tuh di hubungan sepertinya memang saling ya, saling melengkapi, saling menyayangi, saling mencintai. Jadi ya wajar dah ada rasa takut kan. Sekarang gini, kalau Gondes lagi sayang, apakah Gondes harus mengatakan bahwa Gondes sudah berumah tangga? Misalkan gitu, aku sayang kamu gitu. Kamu siapa ya, kamu maskulin, pasti Gondes gak bakal mencintai kamu feminim ya. Ya kan, DM gitu ya, aku sayang DM gitu. Ini orang baru gitu, tapi Gondes sebetulnya ada pasangan di belakang Gondes. Nggak mungkin kan Gondes akan bilang ke dia gitu, ke kamu, kamu DM tapi maskulin, aku sayang kamu gitu. Tapi aku punya sana, itu ada rasa ketakutan loh menyampaikan perasaan itu, ya kan? Jadi dia masih rahasiakan. Suatu saat nanti kalau sudah betul-betul terbina dan bisa saling menerima, pasti dia akan mengatakannya seperti itu. Ya. Dia lagi berjuang. Ini termasuk merahasiakan, termasuk berjuang loh. Suatu saat nanti kalau nggak sengaja ketahuan fatal. Kalau nggak berantem ya ditinggalin. Makanya dia ada rasa takut ditinggalin. Ya. Ada cinta segitiga. Dia ndak mau mengatakannya. Seperti itu diantaranya. Itu rahasia yang dia punya untuk kamu, ya. Jadi kalau kamu sayang sama dia, ya cinta sama dia, doakan yang terbaik, mudah-mudahan dia tidak menyimpan rahasia yang menyimpang dari ajaran. Misalkan dia punya pasangan terus selingkuh sama kamu gitu. Ya, tetapi kalau sebetulnya kalau maskulin sih ya nggak masalah sih ya. Berjuang, dia sudah punya pasangan. Kenapa? Karena poligami itu ada, tapi kalau poliandri kan tidak ada gitu loh. Bukan Gondes mendukung poligami ya, Gondes sendiri juga tidak mau kalau dipoligami. Gondes itu punya prinsip jelek-jelek milik pribadi, tapi kalau terpaksa ya tidak apa-apa. Maksudnya Gondes yang cari yang lain gitu. Kalau Gondes yang dipoligami tidak mau. Yang mau Gondes yang poliandri ya. Jadi Gondes yang punya dua, dia punya satu gitu. Itu juga karena keadaan mungkin ya. Tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu itu, tidak ada tanpa alasan tuh tidak ada. Ya, kalau pasangan sudah baik-baik aja kok kita cari yang lain, itu namanya itu di luar dugaan. Seperti itu ya rahasia yang dia tutupi dari kamu, tapi suatu saat dia akan membuka rahasia itu. Dan tentunya dia melihat situasi keadaan, nanti dia melihat kamu sudah bisa siap menerima belum gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Kita akan pesan buat sahabat semua. Pesan tentang judul ini, atau pesan untuk kamu yang menonton atau menemukan video ini ya. Tapi terlebih dahulu Gondes akan melihat di sini ada energi Aquarius ya. Di sini juga ada energi Gemini ya. Ada energi Gemini. Di sini juga ada energi Cancer ya, ada ini di sini Cancer. Juga di sini ada energi
Gemini kuat sekali. Ada Sagittarius. Kemudian ada Sagittarius, Aquarius, Gemini, Cancer, ya. Ada Libra tapi tipis-tipis. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ya. Oke, sekarang kita akan shuffle. Pesan untuk yang menemukan video ini atau buat kamu sahabat. Kita akan ambil begini aja ya, biar kalian tidak jenuh, bosan. Langsung 2 ya. Oke. Satu persatu Bunda akan buka pesan ini untuk kamu. Rahasia apa yang dia tutupin dari kamu? Masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan si. Ada angka 8. 8 sendiri dimaknai sebagai batasan lingkungan, tetapi di sini juga bisa dimaknai proses ya. Juga bisa dimaknai sebuah rencana gitu. Angka 8 sendiri momen apa ini yang terjadi pada kalian? Angka 8 ini ada momen apa? Itu hanya kalian yang tahu. Ya, ini bulan atau tanggal lahir kalian atau si dia atau kalian dipertemukannya kapan? Atau ini adalah tanggal dimana kalian bisa saling menyatakan cinta gitu ya. Momen apa itu yang angka 8 itu? Ibaratnya sepasang sendal ya. Ini kalian berdua hubungannya tuh seperti itu. Kalau walaupun ya mungkin tidak bisa berjalan bareng, karena kalau kita berjalan bareng pakai sandal itu kan pasti jatuh. Tapi suatu saat nanti di saat berhenti kalian akan berdampingan. Dan ini untuk menuju suatu tujuan yang sama. Kalau nanti hilang sebelah, ya selen namanya. Tidak ada keserasian. Walaupun digantinya bagus, tetap aja ya selen. Selen ya kan. Selen itu nggak nyaman juga. Ini ibaratnya seperti itu. Ya ini pesan untuk kamu. Hubungan kalian itu seperti itu. Kita akan buka pesan yang ketiga. Jangan mempermainkan hubungan. Ya, nanti suatu saat nanti seandainya orang ini membuka rahasianya ke kamu atau mengatakan sesuatu ke kamu, ya kalau kamu ndak mau, ya kamu bilang aja ndak mau ya. Kalau kamu memang mau menyudahi ya sudahi aja, jangan memakai topeng pura-pura mau tapi sebetulnya ndak mau. Itu namanya mempermainkan hubungan. Atau mungkin sampai sekarang aja karena kamu mungkin sudah mempunyai firasat atau mencium sesuatu hal yang tidak jujur gitu ya. Kocok kartu, oke. Bunda akan ambil kartu buat sahabat dimanapun berada. Kocok kartu, pesannya seperti itu. Rahasia apa yang dia tutupin dari kamu? Kita ambil satu saja ya, karena cuma diperintahkan kocok kartu. Semangat, kamu harus semangat ya, harus semangat, jangan putus asa, enggak boleh. Kita itu hidup harus semangat. Nah, semangat apapun itu, semangat prima, tentu hal yang positif ya. Pohon yang rindang, jadilah kamu pohon yang rindang. Pohon yang rindang itu maksudnya di mana? Maksud Bunda itu begini, menjadi sosok yang bisa ngademin orang, bisa memberikan rangkulan ke orang. Paham ya? Jangan salah paham ya maksudnya pesan ini. Selalu memberikan keteduhan, kenyamanan ya. Suaranya tuh bisa bagus, maksud bukan nyaring. Kalau bisa menjadi pengayom gitulah, seperti itu. Di saat ada teman suka, duka, apapun itu, jadilah sebagai ibaratnya sebagai pohon yang rindang.
yang selalu melindungi, ya, mengayomi, memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang, seperti itu. Ya, oke. Saat Gadis Star tentang hati dan jiwa, boleh kasih masukan ya. Optimis tetap, menjadi orang baik tetap, jangan pernah mengeluh ya, karena mengeluh hanya membuat kita lebih terpuruk. Berdoa selalu dalam setiap denyut nadimu ya, letakkan nama Tuhanmu ya, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan persiapkan dirimu untuk segala sesuatu resiko yang terjadi dalam sebuah hubungan, karena hubungan itu ada resikonya ya. Kalau enggak, ibaratnya kayak perang itu loh, kalau enggak kalah ya menang, seperti itu ya. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan, menyandarkan harapan pada Sang Pencipta, dan cintailah Dia karena Allah ya. Tetap jadilah dirimu sendiri ya. Jangan pelin-pelan, jangan gampang terpengaruh, jangan baperan, itu menyusahkan baperan itu ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan. Bersyukur dalam segala keadaan ya. Oke. Ada kesalahan, ada Gadis Star tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa. Cintailah Dia karena Allah, bukan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Dan ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.